Oke, kita mulai teman-teman. Barusan salah nyimpen, jadi kadang-kadang suka lupa kalau salah simpen. Eh, sebelum ke sebelum kita melakukan ataupun pembahasan soal lanjutan, kita akan masuk dulu ke ini materi dan ini adalah materi yang harus teman-teman kuasai ya, harus teman-teman kuasai karena materi ini merupakan dari FR tahap pertama. Nah, eh, ini yang muncul e-book ini wajib dibaca ini 80 berapa tuh? 83 halaman ya. 83 halaman. Jadi ini yang wajib teman-teman baca termasuk juga keluar yang kemarin itu yang soal-soal yang kemarin itu juga keluar nih. Yang rumus Douglas nggak keluar tapi yang keluar adalah teori-teori keperawatan. Nah, ini keluar nih untuk ini tolong dipahami nih. Keluar nih. Jadi ini buku ini penting, e-book ini penting untuk dibaca termasuk juga materi ya atau soal yang tadi malam kita bahas ya. Karena informasinya yang saya dapatkan soal yang akan kita lanjutkan itu banyak yang keluar dari sana. Itu informasinya. Ya, ya. Nah, ini adalah nah ini kita kemarin sampai nomor 33. Jadi dari nomor 34 ini kita akan mulai dan kemarin saya mewajibkan Anda menyelesaikan. Tadi teman yang baru gabung katanya, tolong kalau yang ini diberikan ditandain. Oh ya, memang belum ke bawah tuh belum ditandain karena belum kita bahas. Dan dari teman kemarin yang barusan tadi siang saya bertanya kepada orang yang baru keluar dari ujian, soal-soal yang ini itu banyak keluar, mirip banget. Jadi silakan pahami, ya mungkin bisa jadi sejenis gitu ya, bukan walaupun tidak mirip tapi sejenis lah gitu ya. Jadi silakan dipahami. Baik, kita masuk ke soal nomor 34. Silakan. Bener kan begitu Ki? Bener? Baik, nomor 34. Silakan jawabannya apa teman-teman? 34 yang semangat. Kan 34 B, 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 D. Nah, sekarang kan sudah dikerjakan terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan cepat karena kita ada soal banyak benar soalnya. Oke. Apa tindakan perawatan utama? Ya, keluhannya ya tidak mau makan minum sedikit, tekstur sekian. Ini mukosa kering. Nah, berarti kalau ada mukosa itu kaitannya dengan cairan. Maka jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah itu. Kemudian nomor 35. Ayo, 35. Jawabannya apa? Nomor 35. Silahkan. Karena soalnya sudah 2 hari di teman-teman. Jawabnya terkait dengan orientasi bersesuai dengan baik, waktu tangga berarti status kognitif. Jawabannya itu nih. Pengkajian menanyakan waktu cuma sekarang kurang baik ya. Kemampuan bersesuainya baik, lansia mampu silsilah. Nah, yang sedang dilakukan adalah apa ya? Kognitif, kemampuan. Kenapa kognitif? Karena mengingat orang.
dan lain sebagainya ya. Itu adalah bagian dari kognitif. Kemudian nomor 36. Nah, 36 ini cemasan bersantai berjalan ke taman, panti agar lansia masa damai lah. Nah, ini adalah nomor 36 jawabannya. Kita peduli dengan orang, ya, menenangkan, mengajarkan bagaimana hilang cemas. Itu bagian dari care. Jadi ada caring jawabannya adalah ya. Itu caring ya jawabannya adalah. Kemudian nomor 37. 37 serang apa masalahnya yang menjadi prioritas marah-marah, ribut dan lain sebagainya. Nomor 37 pasiennya ti- bisa tidur sekian sampai sekian 230 menit. Nah, itu berarti gangguan apa? Pola tidur ya, pola tidur yang jadi masalah ya, gangguan pola tidur. Kemudian nomor 70, 70, 38, 38. Apa teknik tepat sebagai merawat mengalihkan masalah tersebut tekniknya? Mengatakan sering mengurung diri kamar, yang mau makan manis itu kali dan tidak mau menceritakan masalahnya. Berarti tekniknya apa nomor 38? Silakan. Berarti sama, berarti kita harus memberikan perhatian ya. Ini tekniknya, perhatian ya. Kemudian seorang lansia 65 tidak punya pekerjaan menghasilkan juga hidup sendiri, tidak punya teman dan keluarga. Pertanyaan manakah muncul ke lansia secara umum? 39, silakan. Nomor 39. Nomor 39. Ini tidak punya pekerjaan terkait dengan ekonomi. Sudah tuh. Nah, ekonomi ya. Itu ekonomi. Berarti gitu ya. 36, 39. Itu kan kalau mantep, oh mantep terus. 40. 40. Insomnia pagi hari sulit melakukan kebersihan diri, mencuci muka dan menata penampilan. Jenis tindakan dalam perawatan lansia tepat. Nomor 40. Ya, namanya juga pagi, berarti morning care. Ya, morning care. Morning care. Pagi hari namanya juga insomnia, sulit melakukan kebersihan diri. Kemudian nomor 41, apa jawaban paling tepat ya? Jawaban yang paling tepat. PPOK, pertama berat, hipertrofi ventrikel kanan, dan gula tungkai terlihat udem, kulit pucat. Dan literatur pasien bertanya tentang hidup tidak akan lama lagi. 41. Ya tuh. 41. Satu silakan teman-teman. 41. 41 adalah nih ya. Kemudian nomor 42. Silakan 42 teman-teman. 2. Mana intervensi perawatan yang tepat? Silakan. Boleh iya itu geus jadi itu sih. Online panjang eta. Itu lebih. 42 ya. Nah, ini pasiennya itu lupa tanggal lupa waktu ya. Jadi pasiennya dikasih name tag ya, gelang ya. Atau mah ada studi terapi tangan lagi.
Nah, aing anggar yang ngelebar ke jeung tukang gitu mah buat orang hayang ngajaran urang mah. Kemudian 43, Tukang ngalilitan ya kan, geus mah kuat bae. Lah, apakah diagnosa yang tepat? Ya, silakan teman 150 potensi pasiennya, sempoyongan dan lain sebagainya. Silakan nomor 43. Sempoyongan tuh ada kata sempoyongan berarti resiko jatuh. Kemudian 44. Nah, menyalahkan orang lain yang menabrak berarti dia marah-marah. Marah ya. Depresi atau marah? Coba cek ke atas penabrak yang menyangka bahwa anak meninggal dunia sering berbicara dan tinggi dan kasar dengan hal tersebut. Kehilangan anaknya karena kecelakaan, menyalahkan orang menabrak anaknya dan menyangka oh ya bolak-balik berarti dia masuknya ke kalau menyangka denial, tapi kalau sudah marah-marah dan lain saya menyalahkan gimana tuh? Menyalahkan orang lain yang menabrak anak menyangka, oh, berarti menyalahkan orang lain tuh marah, ya marah, ke menolak denial. Yuk, nomor 44. Nomor 44. Pasal selanjutnya itu coach. Coba cek. Manakah pasal kehilangan selanjutnya yang mungkin dialami? Pak, yang mungkin dialami. Yang mungkin dialami. Berarti, saya nggak baca soalnya. Menyalahkan orang-orang udah naik. Kemudian menyalahkan marah. Kemudian denial. Habis itu, harusnya itu sambil bicara dengan hati marah. Ini marah nih, marah. Denial. Berarti harusnya berjaining setelah tahapan selanjutnya. Habis berjaining, baru depresi. Depresi acceptance gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, setelah anger adalah en- anger dulu, denial. Kan ada nih di ini, menyangka, ada anger, ada denial. Baru kemudian setelah itu yang paling ini adalah ini. Karena di atas ini sudah tercapai, di sini adalah menyalahkan marah-marah, ya, kemudian menabrak, menyangka itu denial, ini marah-marah, ya berja ini munculnya, ini. Oke, lanjutkan. Oh kan ada ya. 45, 45. Silakan 45. 45. Eh, mengalami gangguan keseimbangan saat berjalan, kontrol not baik, fungsi pendengaran menurun. Lewat jatuh, apa pendidikan kesehatan. Kencan juga aja. Melakukan keseimbangan. Oh, berarti mengejar. Nah, ini. Kenapa? Karena riwayatnya itu adalah dia riwayat jatuh dari tempat tidur dengan cedera ringan. Gangguan keseimbangan. Oh ya, cara bangun yang perlahan. Nomor 46. Amat tindakan yang tepat dilakukan pada kasus di atas. Soling terapi. Nah, PTSW tersedak dan nyeri pada tenggorokan dan maka mulut tambah kering, kesulitan bicara, pasien menolak untuk minum. Nomor 46, ayo 46. 46. 46 jawabannya adalah kolaborasi tentunya ya dengan ahli gizi 46.
Kemudian 47, silahkan. Penyuluhan yang Anda lakukan sebagai perawat pada lansia tersebut adalah, ini pasiennya apa dulu? Dari kepala saat bangun pagi, pasien masuk rokok 20 tahun yang lalu, saat ini kontrol blood hipertensi ya, kata April ya. Yuk, apa jawabannya? Silahkan. Kalau saya yang sahu pakai gazebo itu loh, di CMB, coba coba itu juga aku mereka itu pindah aja kayak dia tahu lah, pakai mana siapa nih untuk gimana ya, jadi kan lama sudah Seorang lansia, sila 47. 47, Kak. 47. 2 meter Jawabannya adalah 47, silahkan. satu kamu pun 47. orang saya dia tukang kayu mah panasnya 7. Pas merokok. Kon rutin. Nah, berarti ini nih. Judulnya ngerokok. Cek aja yang ada rokoknya ya. Kemudian nomor 48. 48, silahkan. 48. Coba cek evaluasi yang diharapkan, kita mengacu kepada masalah. Masalahnya apa, tindakannya apa. Perawat mengatasi resiko osteoporosis. Berarti lemah. Pasti menghadapi risiko jatuh, kemudian perawat melakukan tindakan perlu mengatasi masalah tersebut. Kelemahan berarti kalau kemarin ROM ya. Kalau ROM berarti ini adalah skala otot meningkat. ROM atau aktivitas ya, kelemahan. Jadi sekolah. Kenapa? Karena ini nih mengalami resiko jatuh. Kenapa? Karena lemah. Lemah ini nih lemah nih. Jatuh dari tempat tidur. Lemah. Berarti kita harus meningkatkan kekuatan ototnya. Kalau klien tidak jatuh ya, kan namanya juga resiko ya, resiko jatuh. Pasti mengalami resiko jatuh. Kemudian apa? Karena lemahnya itu. Masalahnya etiologinya lemah. Nah, nomor 49. dia lagi iya tuh di laptop di HP dua mana hanya daun dia buka HP tuh bet ah lah mana eta nanti deh Silakan, manakah tindakan? Yuk, ini barang si aing mah katakan kekakuan sendi terutama pada dirasakan lah 1 jam. Pasien mengatakan sulit beristirahat, tampak menahan nyeri, memijat-mijat kaki. Berarti 49, memijit-mijit untuk mengurangi nyeri. Nih, tindakan keperawatan utama. Ah, yang ini tindakan keperawatan teh. oh tangking jelah paling cari foto itu udah juta sah foto gerak aduh aduh HP aduh aduh foto gerak aduh ya Kemudian silakan nomor 50. orang tadi ya Nomor 50 silakan. Nomor 50 silakan teman-teman.
Lima puluh silakan teman-teman nomor 50. Nah, di sini kita lihat nyeri ya, nyeri. Nah, yang ditanyanya adalah apa sih yang diharapkan evaluasi? Kalau masalah nyeri ya cari aja yang terkait dengan nyeri. Kalau nyeri, nah berarti ini. Oke, silakan Gerontik dapat berapa? Gerontik dapat berapa? Itu belajar sempat-sempat sempat lain. Saya perlu duet minta tangga sih. Delapan, delapan, tujuh, 10, delapan, 10. Wah, mantep, mantep, mantep. Sekarang nomor 51. 51 silakan. Apa masalah keperawatannya? Nah, suhunya 38, berarti sudah hipertermi. Coba lihat lagi. Hipertermi 38 ya hipertermi, tapi lihat lagi. Jangan terjebak. Coba lihat. Di sini bintik merah, vaksinasi oliguria. Oliguria. Ada oliguria, satu. Ada mimisan, kemudian suhu tubuh yang tinggi. Berarti karena ada dua, oliguria menunjukkan kurang cairan. Cairan dengan suhu, maka ini yang paling penting. Nah, ya, gitu. Yang itu ya, jadi 51 adalah B. Kemudian nomor 52, silahkan. 52 silahkan. 52. Lihat di sini tarikan epigastrium terdengar suara nohi. Ada ronhi. Nah, di sini kalau ronhi adalah tandanya itu adalah kalau tarikan ke dalam epigastrium itu ada namanya apa? Ronhi dulu, polanya dulu atau ini dulu. Nah, ada ronhi, ada dahak, berarti ini. Jadi dibandingkan pola napas lebih banyak bersihan jalan napas. Ini masuk ke pola ini, ya. Ini masuk ke pola. Tapi yang lainnya itu adalah bersihan jalan napas. Kalau pola itu terkait dengan breathing, tapi kalau bersihan jalan napas terkait dengan airway. Jadi airway dulu yang penting. Kemudian 53. Ayo silahkan 53. Nah, 53 kita lihat masalahnya. Batuk pilek, batuk ya ada batuk sesak. Ada batuk berarti sudahlah kita adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Itu ya. Nah, 52. Kenapa tidak pola? Gak ada yang data-data lain ya. Karena batu, sesak napas ya, gitu ya. Dengan logika sederhana batu itu ada dahak ya. Pola benar, tapi kalau ada data yang lain, misalnya ada cuping hidung, otot napas tambahan dan lain sebagainya. Jadi nomor 53 adalah lebih cenderung ke B. Coba kita lihat. Apa pilek? Oke. Kalau
Balik lagi. Sebentar, kita balik lagi. Kita lihat. Batuk, ulangi nomor 53. Yang dicari adalah masalah. Coba kita cek. Normanya 12 bulan itu 3,59. Berarti ini tachipne. Ya, nah, saya lupa nih. Tachipne, pasiennya tachipne. Nomor 53, tasemnya tachipne ya. Kalau tachipne itu pradipne, Fne, tachipne. Itu terkait dengan ini. Karena tidak ada data terkait dengan bersihan. Jadi dibanding yang ini, nah ini. Kenapa? Karena batuknya tidak ada, katakan batuk berdahak gitu aja. Ya kalau nomor 53 jadi direvisi ya, direvisi 53. 54 silahkan 54. 54 54 jawabannya ALL nyeri ya sudahlah ini jawabannya nyeri ya apa nyeri keseimbangan bentar bentar C D. Saya ulangi lagi bentar. Anak 12 tahun. 12 tahun berarti rumusnya gimana? Rumus berat badan. Rumus berat badannya gimana harusnya? Rumus berat badannya. Harus berat badannya mana? Anak tampak lemah. Makan kadang nyeri pada perutnya. Tidak nafsu menasta kemudian. 30 kilo. Lah kalau 2N. Oh ya kurang benar. Kalau pakai rumus 2N tambah 8 aja kurang dia ya. Berarti nutrisi A ya, kebutuhan nutrisi. Dari rumus berat badan nih udah ada 12 tahun dan 30 tahun. Kemudian nomor 55 apa tindak mengatasi masa keperawatan? Masalahnya apa? Sesak napas nih pasiennya. Batuk pilek, wheezing. Nah, tindakan perawatan untuk mengatasinya adalah wheezing nih ada wheezing ya. Wheezing ya mau tidak mau yang paling efektif adalah suhunya nadinya sekian, retraksi dinding dada dan wheezing ya udah. Kalau disebut tindakan utama keperawatan utama berarti tindakan yang sifatnya independen ya. Tapi kalau disebut tindakan untuk mengatasi masalah berarti kita tindakannya dari mulai aerobik breathing gitu. Jadi kalau aerobik breathing berarti kita kolaborasi oksigen. Nah, tidak akan cukup tuh anak dikasih lawang anak segini ya biasanya juga bangun kalau sesak napas. Kemudian nomor 56. 56. Masalah keperawatan utamanya. Ya, kejang demam, opus tonus. Masalahnya apa nih? Mencucu tetanus ya. Pasiennya. Masalah utama kita memang resikonya lebih ini, tapi yang paling nampak oleh kita adalah ini suhu tubuhnya yang tinggi. Masalah utama keperawatan ya. Ini utama nih. Utama. Kemudian, ini. Silakan dikerjakan nomor 57. 57 kita bisa menjelaskan dengan cara seperti ini. Nomor 57. Nah, gini. Ini normal. Normalnya di sini. Ini 3, 35, 7,35 ya. 7,35 sampai 45, 7,45. Di sini berapa di sini? Di sini 7, berarti di sini ini asam. Asam. Nah, ini asam. Ini sudah jelas nih.
Asidosis, 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 semua asidosis ya, nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Kemudian PCA, PaO2 sekian, PCO2-nya 53, 52 berarti di sini 45 sampai 35. Berarti asidosis, asidosis. Nah, di sini normalnya 26 ya, 18 sampai 26. Berarti di sini masih norma. Ini norma HCO3-nya norma. HCO3-nya norma. Berarti tinggal yang salah satu norma ada atau. Kalau ada atau apa, teman-teman? Ada atau. Ada atau apa? Ada atau. Atau ini sudah jelas respiratorik, tapi yang mana gitu kan? Respiratorik yang mana? Atau yo masih ingat kan acidosis respiratorik? Yo, yang mana teman-teman? Tidak terkompensasi. Jadi jawabannya adalah dodo, dodo, dodo ya. Dodo jawabannya. Kenapa itu? Jadi asidosis tidak terkompensasi. C jawabannya. Itu jawabannya adalah C. Oke ya. Ingat-ingat lagi ya. Materinya sudah ada di TikTok ya. TikTok itu. Mudah-mudahan hanya sampai asidosis respiratorik yang kayak gitu aja nggak ada kompensasinya deh. Pusing. Nomor 58. Nomor 58 silahkan. Nomor 58. 558 silakan teman-teman. Pas DDST didapatkan anak gagal di tes. Keterangan garis usia anak motong 50% balok. Berarti berarti apa? DDST kayak gitu. Ini nomor berapa? 58 C atau norma itu? Perawat makan bunuh kembang 50% ya. Delay ya, delay, 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 delay ya. Kemudian nomor 59, 59 pren, perawatan konsepsi sejak anak hidup awal kedua masa dalam kandungan prenatal sekian dan lain sebagainya. Persiapan pada sebelum persalinan. Oh, jadi sebelum persalinan ya. Oh, 59, 59. Persiapan dan perawatan sebelum persalinan merupakan upaya ya preventif lah. Preventif, pencegahan jawabannya. 59A. Oke. Anak dapat berapa, teman-teman? Anak dapat berapa, anak? Kita kan. Ya, kamu kan Rina bukan untuk melayani Domas, gitu. Jangan ada yang mereka. Terus yang ngerangin-ngerangin ini. Ini belaan bagian batu ya di pun lah. Itu sok itu kan sok masang-masang kan ini. Jadi akhirnya teh sok yang main-main suangan gitu. Itu padahal tuh udah campur ya. Itu lumayan iya. Gitu. Tapi kan pernah udah berkat itu. Terus dia betul itu dia yang kira tapi kan kayak pernah. Main-main. Siap. Nomor selanjutnya, Kak. Kita lihat cek ya. Oh, berapa 8? Salah satu. Wih, 9. Wah, mantap.
kanan Mantap, mantap. selama ini Nomor sekarang jiwa, jiwa banyak keluar kata teman-teman kita. Jadi yang banyak itu adalah maternitas, jiwa, komunitas. Ya, bayar kurang no, silakan nomor 60, 60. Silakan nomor 60. Nah, untuk kebiasaan depan, depan, besok ya, besok kita masuk ke sosiokultural, ilmu teori, dan lain sebagainya kita bahas. Nah, Jumat pun mungkin adalah saya ngasih masuk juga hari Jumat supaya teman-teman ada terus ada penambahan, ada update ya. Walaupun mungkin beberapa tidak lama, tapi minimal ada yang teman-teman bisa lakukan ya. Hari Jumat pun ada. Jadi karena ini waktunya sudah mulai mepet ya. Nomor 7, yo lalu cara suami, mana suami sering mengalami siksaan oleh suami, dengan tajam, kasar, masalah utama mengepal, wah, ya, kekerasan itu. Nah, kekerasan ya, kekerasan. Tanggal 3, oh ya, nggak apa-apa. nah yang dia Kekerasan ya ini, resiko kekerasan, perilaku kekerasan ini. Bukan resiko lagi. Orang tajam, melotot, kasar, ya. Kekerasan itu. Bicara kasar itu kan kekerasan secara verbal. Verbal itu juga kekerasan juga kan. Kemudian 61, 61 silakan teman-teman. mana bayar itu kan mau kata lagi bayar mau kan main tuh gak ada gitu itu mau gitu kan kebiasaan 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 ayah lagi itu di rumah apa namanya kemenangan Silakan nomor 61 teman-teman. Kita lihat masalahnya apa dulu, cek masalahnya. Masalahnya adalah apa masalahnya? Masalahnya apa dulu? ganggu dan Masalahnya apa dulu teman-teman? Silakan. Masalahnya pertemuan kedua bab 2 bab 2. Oke, 61 gigi kotor dan lain sebagainya berarti masalahnya adalah yang ditanya adalah tindakan masalahnya kebersihan diri, maka jawabannya adalah menjaga nanti menjaga kebersihan, mandi, pakaian, ini lebih lengkap. Lebih lengkap ini. Ya, oke, nomor 62 silakan. orang kaya berarti rancak ya betul betul oh kalau misalnya ini ya ada kompor kalau di jalan ke Silakan 62, 62, 62 teman-teman. Ya, benar. Dari mana datangnya? Datangnya dari meng- tertawa sendiri. Udah jelas itu kalau ada tertawa sendiri itu berarti halusinasi ya. Tertawa sendiri itu berarti halusinasi. Kemudian nomor 63, silahkan nomor 3. Nomor 3, pasiennya marah sudah berkurang, tarik nafas dalam, mampu menguap perasaannya,
Lanjutan ya, maksudnya marah-marah masuk perebutan rumah. Oh, berarti ini pastinya marah ya. SP-nya, cek SP-nya, di SP-nya ada obat ini. Obat. Kemudian nomor 64, 4. Nomor 64. Ya, bisa Bapak ulangi bagaimana lagi cara mengurangi rasa marah dengan tarikan apa? Terminasi khususnya, komunitas di atas bagian terminasinya pada bagian evaluasi apa? Evaluasi apa itu? Evaluasi yang sifatnya cara menahan napas, sifatnya validasi atau evaluasi subjektif. Bisa Bapak ulangi cara mengurangi rasa marah dengan tarikan nafas dalam. Bisakah? Berarti ya evaluasi subjektif itu lebih cenderung kita ke lihat yang bisa kita lihat ya secara subjektif. Kita lihat ya, berarti lebih cenderung ke evaluasi subjektif. Kemudian nomor 65, nomor 65, silakan. Nah, ini pasiennya cek dulu, pasiennya gagal masuk, melakukan percobaan bunuh diri, penggalangan buat sayatan, tambak murung, tidak bergairah. Berarti pasien depresi ya. Berarti, ini jawabannya positif. Kenapa rendah diri? Bersalah, ya, ya, merasa bersalah, merasa bersalah. Kemudian nomor 66, bagaimana Tante memasukkan latihan bersahabat pada saat perawat melakukan intervensi perawatan jiwa, pendekatan komunikasi terapeutik pada pasien, perawat mengatakan bagaimana kartuan E memasukkan latihan bercakap soal jadwal. Berarti nomor 66 apa, teman-teman? Nomor 66, silahkan. Bagaimana kalau memasukkan itu range di RTL, itu ya. Rencana tindak lanjut. Kemudian nomor 67, tolong jaga anak saya akan berjauh. Itu ada, nah, itu kaitannya dengan dia akan pergi jauh. Berarti bunuh diri, menimbulkan perasaan bersalah, marah. Nah, intervensi yang tepat adalah ini perasaan bersalah, sedih, putus asa, tidak berdaya. Berarti ini jawabannya tidak berdaya. Karena beri kesempatan kan perasaannya kan nggak ventilasi sekarang sudah ada tanda-tanda mau mau ini mau bunuh diri ini. Nah, berusaha bunuh diri. Klaim perasaan bersalah, marah, dan tidak berdaya. Berarti dia merasa HDR ya, dari HDR. Kemudian nomor 8, 68, 68, 68, 68. Mekanisme coping, menguntungkan diri di kamar, tidak nafsu makan, menyalahkan kampus, menyediakan kegalanya sampai akhir, ibu anaknya berperilaku demikian sejak gagal ya. Berarti copingnya apa? Proyeksi enggak, sublimasi bukan ya. Kompensasi bukan, rasionalisasi bukan. Berarti lebih cenderung ke identifikasi ya. Identifikasi, menyalahkan orang lain. Kemudian 69, silahkan. 69,
69 silakan. 69 ini pasiennya berbicara sendiri. Masalahnya adalah ini halusinasi. Ah, udah jelas. Gampang itu. Kemudian nomor 70, 70, lu silakan cara fisik. Menangnya fisik agresif. Ini jawabannya. Oh, kasur tuh ya. Kemudian 71, 71, tindakan perawatan. Pasiennya ke mana ini? ISOS, pasiennya ISOS. ISOS itu pasiennya ISOS. Berarti tindakannya adalah menemani, menemani. Kemudian nomor 72, silakan. Pasiennya mengamuk, sudah tidak ada pandangan tajam, klaim mengapa bicara sendiri, mengatakan dirinya seorang presiden dan tampak sendiri. Waham masalah sendiri ini yang mana ya nih yang nomor 72 nih, 72. Yang bahaya apa wahan kebesaran? Mana dulu perilaku resiko perilaku kekerasan? Nah, klaim sudah 3 kalinya dengan alasan yang sama. Oke, perilaku ngamuk sudah tidak ada. Pandangan tajam itu pandangan tajam masih ada tuh. Mengapa tampak mengeluarkan tangan masih ada bicara sendiri. Menyendiri. Lebih cenderung ke sini nih teman nih. Kalau ke wahamnya belum nggak terlalu ini, tapi di sini nih ada ini. Pandangan tajam, mengapa tangan, berbicara terus. Ini lebih berbahaya, ya, lebih berbahaya. Kemudian nomor 73, 73, silakan. Ini fase-fasenya ada conforming, human need, kontrol internal. Kompromi itu meminta perawat menghubungi keluarganya tanpa nyaman, comfort. Ada kata-kata nyaman. Ya udah, kalau ada kata dia merasa nyaman itu berarti dia eh, nyaman itu ya, merasa nyaman, comforting. 73, 73. Jangan lupa cek pasu-pasu dalam apa halusinasi. 73, 74. Silakan 74. 74. Pasiennya suara-suara diri memiliki kekuatan ya dirinya. Intervensi awal. Gelisah. Intervensi awal yang dilakukan. Nomor 74. Benar. Nomor SP1 ya. SP1. Kemudian nomor 772, 73, 75, 75. Silahkan 75, 75, 75. Berdasarkan pengawasan perawatnya masih gelisah tanpa kekuatan tangan. Pasiennya jiwa kedua kalinya tidak mungkin obat rutin. Berarti apa? Oh, rehabilitasi berarti ya ini karena ini pentingnya follow up karena yang lainnya nggak ada nih. Jadwal harian nggak ajak menghardik. Yang jadi masalah kan kalian tidak rutin makan obat. Berarti follow up terkait dengan obat. Ya, 76, 76, silahkan. 76, pasien obat memiliki riwayat kekerasan kecil berdasarkan pengambilan masing-masing tambah gelisah tidak bisa berhasil dengan orang lain. Apa tindakan awal? Tindakan awal nomor 76. 76 adalah penyebabnya. Tuh, itu.
Kemudian nomor 77 mengatakan pada perawat lainnya ini adalah alam kubur saya. Semua ada di sini ada roh-roh. Wah, nihilistik itu. Nihilistik ya. Nihilistik itu nihil, saya nggak ada, hilang. Kemudian ini saya mengalami pembuluh mengalir setiap saat. Wah, ini berarti somatik. Somatik. Kemudian mengalami halusinasi tadi kuasa oleh halusinasi sehingga tidak mampu mengontrol. Ah, tidak mampu mengontrol berarti kasusnya adalah tidak mengontrol, berarti panik. Panik dia condemning, conquering, panik. Ya, coba yang lainnya nanti dicari ya, sleep disorder, controlling, comforting, conquering, dan panic condemning, cari ya. Dan masukin ke AI aja, ini copy, masukin AI apa itu ya. 79 jiwa sudah selesai. Silahkan Anda cek. Nanti yang lain-lainnya besok saya cari, gue cariin yang ini. Berapa benar teman-teman di jiwa? Baik, nah 79 kita. Ya mudah-mudahan sampai 100 lah, guru. Kemudian nomor nomor 80, 80. Ayo. Masalah keperawatannya apa tuh? Akra dingin, konjungtiva pucat, sianosis, dan di sekian. Kapi refill time 60 lebih dari 3 detik. Sudah shock ya. Gangguan penurunan curah jantung itu. Jawabannya dari mana? Ya udah kan kita udah tahu nih. Nadi tinggi itu berarti curah jantung yang bermasalah. Ya logika sederhana itu. Kenapa? Karena cardiac output itu adalah heart rate kali stroke volume. Heart rate yang naik berarti ini masalah. Kan pagi tadi Pak. 81, ayo 81. Seorang laki mengalami luka bakar, rawat inap, nyeri, boleh bakar diare. Ya Nah, udah. Kan makan pagi. wajah, wajah, tangan kanan, tangan kiri, tubuh bagian depan. Berapa itu hitung? Kemarin sudah dibilang bahwa Anda rule of nine itu harus bisa. 81, ayo 81. Nah, nah. 81 jawabannya adalah ah, teman-teman ini 81. Baru seorang. Baru seorang yang jawab. Ayo itu wajib paham terkait dengan eh luka bakar. Ini jawabannya. Jumlahin, jumlahin. 45. Satu, dua, empat. Oh ini kan empat nih. Dua, dua. Ini, oh ya. Kiri kanan ya. Tangan kiri kanan artinya 18. 18 kali 5. 9 kali 5. 5. Kemudian nomor 82. Hematom oksipital, jejak pada leher. Nah, ini yang jadi ini. Cara melakukan pertolongannya adalah nggak boleh pakai head to chin lip, nggak boleh. Berarti pakai
Ini cara melakukan pertolongan pertama pengejalan napas adalah jauh teras. Ya, jauh teras ya. Kenapa? Karena ini tandanya fraktur servikal. Ya, fraktur servikal. Kemudian nomor 83. 83 perhatikan di sini pompa jarum monitor 2 jam kemudian tidak sadar gambar monitor tampak vertikura tachikara VT. Nah, PT itu tindakan emergensi yang kita lakukan. PT itu indikasi untuk pemberian desesok. PT, PT. Ya, desesok. Kemudian 83 tindakan prioritasnya apa? Kemudian 83 trauma abdomen, dampak gelisah keringat dingin. Berarti, nah, nada remah tindakannya berarti harus belikan dua jalur dulu, dua jalur dulu, ya. Dipasangnya dua jalur, ya. Dipasang untuk pemberian satu cairan, satu darah. Kenapa? Takut trauma ada di abdomen. Karena darahnya turun, ya. Juga nadinya turun, suhunya turun juga. Kemudian pengkajian prioritas, tidak tambah lemah, bergat dingin. Dia penyakit ini manis, tekanan darahnya pasien tidak mau makan. Tidak mau makan 2 hari yang lalu. Berarti pemeriksaan apa itu yang cocok? Gula darah. Kenapa? Takut dia hipoglikemi targetnya. Ya. Kemudian nomor 86. Apakah bahaya sedang mengancam pasien? Maka bakar 50% bulu hidung. Kalau kalau bulu hidung bakal-bakal udah tidak jelaga, jalan napas. Masalahnya jalan napas. Jangan lupa jalan napas. Tapi jalan napas kaitannya dengan apa? Udim paring ya. Udim laring. Kemudian nih pasien permen tidak kembali lagi di luar 4 tahun. Ya, tertawa bermain. 4 tahun pakai apa? 4 tahun. 4 tahun nih, 4 tahun mengalami 9 jalan lepas total akibat tersedak makan pernah pasien mengalami 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun anak-anak untuk apa? Black bow atau Heimlich maneuver? Perbaikan ya giginya. Anak-anak manu Meningkatkan protein. tindakan yang dilakukan untuk menolong pasien. Iya. Oh, nomor 87. Heimlich nomor total ya. Ah, Heimlich maneuver pada anak. Kemudian nomor 88, silahkan. Nomor 88, silahkan. Nomor 88. Pasiennya pasiennya terlambat dalam mengukur struktur mental. Perintah. NASA nanti terlambat saat mengukur. Makan siang. Berarti merupakan korban kerusuhan massal. Tapi di sini mengukur mental harian mengikuti perintah sederhana. Sederhana loh ya. Bukan hijau, itu perintah sederhana. Ya, sederhana. Jadi ini ada perintah sederhana masalahnya. Bukan merah, tapi sederhana nih, ada sederhananya nih. Status mental nih, sederhana. Kemudian nomor 89. 89 ada sebagian mendapatkan tidak sadar, tidak bernapas, tidak berdenyut. Berarti langsung kompresi dulu ya. Nomor 89 kompresi.
Nah, kepompong ya, jangan jati teh kepompong jati. 8, 9, 90. 90. Silakan 90. Menunjukkan SC elevasi. Nah, intervensi perawatannya adalah pasien ini Monaco. Oksigen ya. Ini SKA. Kalau SKA ini coba cek di sini pasiennya keluhan nyeri dada, nyeri sini sana mas sekian dan depresi pengarah menunjukkan SC segmen inferior. Wah, berarti pemberian oksigen. Ingat Monaco ya, morfin, oksigen dan lain sebagainya. Kemudian nomor 91, silakan 91. Pasiennya kesadaran gagling, tidak berdaya ketika minum racun, gagling. Ah, ini berarti rangsang muntah ya. Baru tanya gimana caranya harus disuruh muntah. Kemudian nomor 92, 92 silakan. 92 luka bakar yang dialami metode aturan 9 rule of 9 ya. Seluruh bagian depan, seluruh bagian dari kedua kaki, depan dua kaki berarti 18 ya. 99, 18. Siapa 92? Enggak, kumbah lambung. Kalau kumbah lambung sekarang masih di ini ya. Sementara yang dianjurkan pertama memang adalah rangsang refleks muntah. Yang kedua memang bilas lambung. Tapi bilas lambung juga tidak ada beberapa sumber yang tidak boleh gitu ya. Karena kalau ada hal yang tertentu. Coba nanti cek ulang ya. Coba cek ulang yang terkait dengan nomor 91. Kemudian nomor 93. Nomor 93 kita sudah pernah menghitung 8 jam pertama 50, 50, 50 tahun. Ingat rumusnya 4 kali BB. Laut, 4 kali BB kali LB. Kita lihat nah ini berapa nih paha kaki sebelah kiri dan kanan sebelah depan. Paha sampai kaki sebelah kiri dan kanan sebelah depan. Berarti ini berapa nih? Ini berapa dulu ininya? Apa ngeluh nyeri luka bulat ya. Backser. Paha sampai kaki sebelah kanan dan kiri sebelah depan. Wah, sebelah depan saja. 18 teman-teman. Atau 9. Silakan berapa? Silakan berapa dihitung dulu, dihitung. Ya, rumusnya adalah 4 kali BB kali LB. Nah, pertanyaannya 4-nya udah jelas. Kali BB-nya itu berarti adalah 50. Jadi LB-nya itu berapa? LB-nya. Ayo hitung LB-nya, luka bakar. Ada yang tahu berapa luka bakar LB-nya?
Kawan, kawan. Ya, silakan dihitung dulu teman-teman supaya jelas jelas-jelasnya. Ini bukan si AO barangnya. AO kalau orang kan si Adi itu kan yang diolok itu gitu nah. Si Adi jadi Kalau saya omong sampai jam rumahnya ini sudah mana kepala panas. Saya omong di bagian Ya, bagian depan berarti kan harusnya 18 ya kan? Ini kan paha, paha sampai kaki sebelah kiri dan kanan sebelah depan. Berarti kan harusnya itu adalah 18 ya kan? Berarti kita tinggal 18. Ya nggak apa-apa. Dua, dua kali itu dua. Nih, ini kan bisa kita ini 200 nih, 200 kali 18. Ya harusnya itu berarti 3.600. Dan harusnya 3.600. Tapi tidak ada jawaban di sini ya. 3.600. Kalau misalnya 8 jam berarti 3.600 dibagi 2. Ya 3.600 dibagi 2 berarti berapa? 18 ya, 18 kosong kosong. Tapi kan nggak ada jawabannya, harusnya 18. Nggak ada ya saat jawabannya. untuk juga 18. Harusnya 18 ya, tapi ini tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya ya, bonus lah. Ya penghitungnya seperti itu. Kita lanjut. 94. 9 kemungkinan cedera apa? Mengenai kecelakaan lalu lintas. Jas suprapubic hematuria. Berarti hematuria adalah bagian dari hematuria ginjal. Kaitannya ada hematuria. Ya, hematuria di di mana? Bisa ginjal nggak? Bisa. Terus yang mungkin lagi mengalami kecelakaan jejak suprapubik. Kalau suprapubik ya ini vesika urina ria. Kemudian nomor 95, manakah kemungkinan cedera yang dialami laki-laki tersebut? Kondisi tidak sadar, kecelakaan lalu lintas, kondisi ansi ada rakun ice. Itu adalah fraktur servikal. Vesika ya, nomor 95. 96. 96, silakan. Ini didapatkan frekuensi 36 jejak sebelah kanan, dada tidak simetris. Berarti jejak dan tidak simetris resonan. dalam kucai kila Ya, berarti lagi bentar-bentar nomor 95 nomor 95 tar dulu. Eh 95 Rinorea ortoria. Ini nih. Batu dasar tengkorak. Kenapa jadi itu? Ya. Kemudian nomor 95 D. Kalau yang ini nomor 96. Silakan 96. Berarti masalahnya di mana? Bukan tidak simetris. Ini perfusi paru ya. Lebih cenderung ke perfusi paru. Pneumotorak ada. Berarti perfusi ya. Kemudian 97. Silahkan 97. 97 ada udara keluar gelombang udara area luka tiga sama sisi ya. Plaster tiga sisi. Kemudian 98. 98 silakan 98. 98. Nah, 8 dipsnya fungsi cairan keluar kemudian selang dan isi botol. Minimal ini jawaban 98. Kemudian 99. 99
Silakan. 99. Pasiennya abdomen berhasil jejas menggunakan abdomen kakus pasien bisi musuh itu mengalami trauma hepar. Apa yang kita lakukan? Melingkar perut kalau ada perdarahan. Ya, ada perdarahan, lingkar perut. Yuk. Sudah habis. Nah, 99. Kalau medika bedah, oke, berapa teman-teman? Dari nomor 36 sampai sekarang. Berapa? Silakan dihitung. Untuk malam ini kita sampai ke 99 ya. Besok kita lanjut. Oh ya, besok Kamis ya. Kamis sudah masuk ke ini, susu kultura manajerial ya. Susu kultura manajerial. Tapi nanti berarti Jumat kita bahas lagi ini sisanya. Sebelum kita bahas, kerjakan dulu. Sebelum nanti dilakukan pembahasan ulang, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Baca jangan lupa materi komunitas karena banyak soal komunitas, kemudian maternitas, jiwa baca. Yang materi tulis, yang ebook yang kemarin yang sudah saya berikan itu yang SKB dan P3, P3K itu dibaca itu karena banyak yang dari sana. Itu FR-nya banyak di sana. Jadi ujian tahap 1, tahap 2 sekarang ini mirip dengan soal-soal di tahap 1. Silakan dicek ya. Itu yang belum paham nanti silakan tanya di grup e-booknya yang mana yang harus Anda baca. Demikian untuk malam ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.